Upat. Ano? Sudah sini bang. Asad, paano? Luzon. Wow. Bulan puso yung magpakabisan daw na bulan puso yung na pinarap natin dyan pa nga. Jowi. Ang Luzon, Maqbaratul Rabi'. Pasmi? Pasmi. Pasmi? Ano pambahasan taon na? Subhanahu Rabi'atu. Robitul Adawiyah ang pasmi. Ini sini. Ini bisa din. Son papito, ba't dinaro mo? Isilapit na na siya lang. Bang adik, mira, ada benar musulah niya. Oh, iba duro naman ako. Bang Udin. Si Bang Kulang Umar. Makula papito mo sini. Son papito niya. Ang ito laki di ba? Abdul mo ya. Papito sini. Sada pisang pitol na lupa, di ba? Paupat ka dyan. Ang biasa ceramahon ang Orang pilih minta boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si bersandar. Mungkin masalah. Contoh nih. Sana dah. Sa provinsi mah dia. Sa provinsi. Sa provinsi dia ya. Lain juga nih pusat. Ayo. Depan. Oh, di belakang sa provinsi. Iya, sendiri. Jangan provinsi na aras. Oh, tuan. Sampai bisa deh. Oh, langsung ya ini. Boleh saja bilang cabas. Lagi bisa pada gini gila. Lillahi ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam ma tajmu summa husun ila shaykhin bu shabidin summa ila kabra wa summa ila ulama wa shaykhin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matigurikan marung apil dah. Apa kita? Menunggu mana cepat. Al-maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh. Oh, pirang dulu. Tahu kan betul? Ada nanti. Qala Aliun karramallahu wajhahu, berkata Imam Ali karramallahu wajhahu wa fi nushatin dalam satu redaksi. Qala Umar radhiyallahu anhu, ini perkataan Umar. Ya sahabiyun jalil Imam Ali. Manusia anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Imam Ali. Ya, beliau punya kelebihan yang sangat luar biasa. Paling dermawan, cerdas, pintar, ahli perang. Ternyata Fatimah juga sudah lama menyimpan rasa lebih dulu ya kepada Imam Ali. Malo na awang mga gak na je. Malo na awang mga gak na. An-ni'amu ay a'zamuha. An-ni'amu jama'. Mufradnya nikmatun. Nikmat ay a'zamu, yang paling agung. Di antara sekian nikmat yang paling besar. Ini dia sering saya ceramahkan juga dalam khutbah ini. An-ni'amu, di antara nikmat ay a'zamu, yang paling besar, yang paling agung.
sittatu asya'a, itu ada 6. Kata Imam Ali atau Umar bin Khattab, an-ni'amu ay a'zamuha, nikmat-nikmat yang paling agung, yang paling besar ada 6. Pertama, al-islamu adalah Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, ini maksudnya syukur nikmat yang mesti. Ya, kita bersyukur kepada Allah ala nikmatil Islam. Kita sekarang dalam keadaan muslim. Banyak boleh bikin mengharian ini dah. Wal Qur'anu, yang kedua Quran. Itu nikmat. Ya, kita punya kitab pedoman Al-Qur'anul Karim. Nikmat yang pertama kita Islam je. Alah. Al-Islamu, pertama Islam. Itu nikmat yang paling besar. Wal Qur'anu, yaitu Quran. Quran ini kata para ulama, kata Imam As-Sakhawi, kata beliau, Quran ini satu ucapan yang bisa dikatakan iza kurrira kullu kalamin. Kalau setiap ucapan iza kurrira, kalau diulang-ulang itu kita akan bosan. Illal Quran, kecuali Quran. Berapa sering kita dengar Al-Fatihah diulang-ulang, nggak ada kita apanya, tetap apalagi enak. Ya, apalagi pembawaannya bagus dan lain sebagainya. Wa Muhammadun Rasulullah, yang antara nikmat yang mesti, yang paling agung yang mesti kita syukuri, diutusnya Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Karena tadi nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat yang paling besar itu Muhammad Rasul. Jadi adanya Nabi Muhammad. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, min a'zamin ni'ami izharu Muhammad. Di antara nikmat yang paling agung, yang paling besar, diutusnya Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya cita-cita sebagaimana Habib Umar ditanya, apa falsafah hidupmu? Mencari ridha Allah dan ingin bersama Nabi Muhammad. Ya, bagi orang yang level aulia, bukan tuh cita-cita mereka tidak masuk surga, bukan itu apanya. Itu levelnya level SD kalau apanya. Level apanya? Bersama Nabi Muhammad. Kalau sudah bersama Nabi Muhammad, udah jelas itu. Kalau cita-citanya masuk surga, Iya. level SD. Level SD, itu levelnya. Wayan bagi lana an nakula, karena ya, maka semestinya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan, ini Syekh Nawawi sarahnya, semestinya bagi kita an nakula, berkata kulla yaumin, setiap hari. Inilah kalimat apa? Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa nabiyya. Nabiyan rasulan wa nabiyan. An naqula kulla yaumin, setiap hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyan. Ini sudah nah boleh. Wa bil Qur'ani hukman wa imama. Raditu billah, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Rabba. Wa bil islami dina, agama Islam agamaku. Wa bi Muhammadin rasula wa nabiyya, Nabi Muhammad rasul sekaligus nabiku. Wa bil Qur'ani hukman wa imama, Quran itu sebagai ya hukum dan sebagai imamku, pemimpin. Wal afiyatu, adapun selamat, aydifaul makarih, dalam artian terhindar dari sesuatu yang tidak kita senangi, al makarih. Itu juga nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar. Al-afiyah, ini termasuk al-afiyah kata sebelumnya nikmat sehat. Ya, atau al-afiyah di sini ketika kamu contoh jatuh naik mobil, masuk jurang, Henry, Allah selamatkan, itu kamu mesti bersyukur kepada Allah. Ketika engkau tak bersyukur atas nikmat itu, berarti kamu adalah orang celaka. Sudah Allah selamatkan, tapi enggak bersyukur. Yang ke berapa nih? Yang kelima, wasitru, ay sitrul uyubi. Di antara nikmat yang besar yang mesti kita syukuri adalah Allah tutup kita punya aib. Ay artinya sitrul uyubi atau satrul uyubi, ditutup kita punya aib. Yang semuanya termasuk nikmat yang paling besar lagi, wal ghina anin nas, merasa cukup daripada orang lain. Maksudnya wal ghina, kita ini merasa punya mental yang cukup anin nas, sehingga kita tidak berharap kepada orang lain. Itu maksudnya fi umur dunia, dalam perkara dunia.
Sana kan ibu. Lama bukan. Lapangan. Ini juga sebagian ulama dianjurkan dibaca sebelum sholat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu. Ini amalan bagus. Ya. Ana Anasin anna Nabi sallallahu dari Anas. Ya, Anas bin Malik ini kita tahu orangnya panjang umurnya. Ya. Berkah hidupnya. Para tabi'in yang tak pernah jumpa dengan Nabi, mereka mengatakan, ya Anas, izinkan kami mencium kedua matamu, yang kedua matamu sering menatap Rasulullah. Akhirnya diizinkan oleh ya. Oh. Hitung sihat deh. Ya si Enggak Anas bin Malik itu bang sahabat jadi kan bang. Paket tinggal. Dong pakai ini. Dong. Asal bahas tadi. Harus bahas kan. Ya Anas, izinkan kami mencium kedua tanganmu, yang kedua tanganmu sering menyentuh tubuhnya Rasulullah. Ya, makanya ada 5 yang sering, yang pernah meminum, ada 5 sahabat yang pernah meminum ya darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Anas. Ya. Termasuk Abdullah bin Zubair. Ya. Tapi darahnya Nabi tidak amis, bahkan lebih manis daripada madu. Oh. Hah? Eh? Oh, ini udah bibi. Boh. Tingkah dia guru. Dia dari provinsi. Luar biasa nih. Macam kalau untuk oleh di sini. Tanggung. Tanggung. Yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi. Berkata Tuhan kalian dalam hadits qudsi. Ya bana Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Tafarraq li'ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Berapa lama lah solat? Amla'u qalbaka, begina akan kupenuhi hatimu dengan rasa cukup. Wa amla'a yadaika rizqa, kupenuhi dirimu dengan rezeki. Itu kata Allah. Ya bana Adam, hai anak Adam, wahai hambaku, wala tuba'id anni. Ulang dah hosionau. Ya. Itu hanta. Wala tuba'id anni. Jangan jauh dariku. Amla'u qalbaka faqran. Kalau kau jauh dariku, akan kupenuhi hatimu dengan kefakiran. Mental merasa kurang. Maka oleh kurang. Serba kurang. Wa amla'u yadaka suklan, akan kupenuhi dirimu dengan kesibukan yang tidak ada hentinya, tidak ada capek, yang tidak ada ujungnya. Nah, iya. Rawahu Tabrani wal Hakim, diriwayatkan Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim. Ya. Ini bisa disampaikan ya dalam 5 kali pertemuan. Pertama bahas dulu tentang Islam. Ya, Islam. Kan pakai tunjuk di guru atau nulis. Soal ain. Bisa guru. Al-maqalatu saminatu, maqalah yang ke-8, an Yahya bin Mu'az Ar-Radzi rahimahullah. Dari Yahya bin Mu'az Ar-Radzi rahimahullah, ini ulama besar, ahli bertanya. Ya, Yahya bin Mu'az Ar-Radzi, satu-satunya ulama pertama kali mengajarkan tasawuf secara materi tasawuf di masjid terbuka. Nah, itu beliau, Yahya bin Mu'az Ar-Radzi rahimahullah. Kata beliau, al-ilmu dalilul amal. Jadi al-ilmu dalilul amali. Ilmu itu adalah dalilnya amal. Ayat maksudnya apa? Mursiduhu. Ya, apa tadi ya? Waduh.
Siapa boleh tadi aku. Maksudnya mursidnya. Maksudnya kita kalau beramal ya al-amalu bila ilmin kasajari bila sajarin. Al-ilmu bila adabin kasajarin nakir. Ya. Ilmu tanpa adab itu laksana ya laksana pohon bukan sekadar terbuah yang mati. Yang sudah Nakir. ya nakir. Kop deh bang. Allah. Nakir. Al-ilmu bila adabin dia. Ilmu bila adabin. Bagai pohon adabin. Yang sudah mati. Maaf. Al-ilmu bila adabin. Al ilmu bila Adabin. kasyajarin nakir. Oh. Jadi al ilmu dalilul amal ay mursiduhu, mursidnya yang memberi petunjuk, wa kashifuhu yang membukakan. Fala yujadul amalu bidunil ilmi, maka tidak fala yujadu tidak didapati amal bidunil ilmi tanpa ilmu. Jadi amal mesti dengan ilmu. Ya, enggak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Matan Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu, setiap orang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardud, tertolak, tidak diterima. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya juga, syarat amal, surutul amal itu arba. Pertama, salah satunya ikhlas. Pertama al-ilmu. Yang kedua al-ikhlas. Yang ketiga sabar. Keempat. Sabar. Keempat. Niat. Yahtazul amal, kata Imam Ghazali, ila arba'ati asya'. Yahtazul amalu ila arba'ati asya'. Ya, kama zakara Ustadz Nurdin fi ahadi mau'izatihi. Ya, fi ma'hadina Baitur Rahmanin Nizam syaraha lana kadzalik. Ya. Ila yahtajul amalu ila arba'ati asya' al-ilm, al-ikhlas, as-sabru, an-niyah. Jadi kalau sudah niat tuan, hujan itu kecil. Anggo niat dengga dah udah. Iba penyolong anggo niat dah puang. Kajian uas na jolo, sa go kon lek usaw na kay be. Guru ni sa balik, sa go kay di be. Si mate-mate jadi ini bahasa na jolo. Si mate-mate jadi. Anggo niat. Dan anggo na niat po bisa jokal sa langkah. Kamari ya berkurung. Ay mana. Ulang batu. Tapi kalau sudah niat tambah himmah. Ya. Oh, naitai. Nulis dulu ya. Udah. Ada banget mulai ilmu ini. Jadi mursyid. Halo. Wal fahmu, adapun paham, wi'aul ilmi. Adapun pemahaman itu, wi'aul ilmi, itulah kantongnya ilmu. Penampungnya ilmu. Fala yujadul ilmu, maka tidak dapati ilmu biduni tasawwuri makna lafzi, tanpa bisa menggambarkan makna lapas. Itu paham. Jadi ya harus paham. Pemahaman itu sidaul ilmi. Wi'aul ilmi. Kantongnya. Kemarin kan kantong kan madabu may happy. Bocornya. Pemahaman. Jadi di tempat ini. Ya. Jukung bisa. Oh ya kita melang. Beli. Setari. Dua pok tujuh non. Sopi ngarong bena. Siapa ya? Itu lagi. Nggak di sisi berarti kenapa? Nggak aku beli awe. Aku jadi tim yang semua. Mebe yongi. Na perlu ya we. Na perlu ya sebenarnya. Ini nomor sekian itu. Ada ngerupusan dapat kudu ya. Jadi tapi ngaji dulu. Ya, paham tak paham itu nanti. Wal aqlu qaidun lil khair. Sementara akal ini adalah supirnya yang mengarahkan kita. Wal aqlu, adapun akal,
Qaidun lil khair. Dia adalah guide untuk kebaikan, pemandu. Ya, pemandu lil khair kepada kebaikan. Artinya akal kita ini hamilun lahu, sebagai yang membawa kepada kebaikan. Iya, supirna. Ya. Kamar lampu nih. Wala yujadul khairu illa bil aqli. Tidak didapati kebaikan kecuali dengan akal. Ad-da'i ilaihi. Kenapa? Karena akal itulah yang mengajak kepada kebaikan. Ad-da'i ilaihi. Makanya kita ini da'i itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Makanya makanya bersyukur. Di antara profesi yang paling bagus kata Habib Zain Sa'id ini adalah jadilah kunta da'iyan ilallah. Jadilah kamu penyeru, da'i. Ya. Tapi kalau bisa da'iyan, mursidan, aliman, faqihan. Ya, kalau bisa gonian. Itu kata Imam kata Al-Imam Syatibi kalau nggak salah. Beliau, kita ini mesti yang bagi lil alim, semestinya bagi orang alim ini, untuk para ustadz, para da'i ini adalah kaya. Supaya la yazillu ahad, tidak dipandang rendah oleh seseorang, dan kita wala yahtaju lana, sehingga kita tidak berharap sama orang, sehingga kita lebih bermartabat, ucapan kita lebih didengar orang. Ya, kita upayakan. Ya, kalau begitu kita berbisnis lah. Mulailah berbisnis. Kalau mau kaya ya berbisnis. Kalau mau kaya berbisnis. Karena hampir semua para nabi punya profesi. Nabi Daud, Nabi Muhammad dagang, ada yang penjahit, ada yang petani. Ya. Wal hawa, adapun hawa nafsu, markabun lizzunub. Dia adalah motor, kendaraan bagi dosa. Hawa nafsu. Ai mislu safinatillaha, seperti safinah baginya. Jadi hawa nafsu ini markabul lizzunub, itu kendaraannya dosa. Hawa nafsu. Kalau kita manittaba'a hawa, siapa orang yang membetulkan hawa nafsunya, Ustaz Amin. Oh, ya, bucut ko dah. Dok kan perang buko mangan bubur bucut menggaya. Pergi. Halo. Gini-gini. Senyang. Ringgi. Ang una dong yasak ba min na hidup ay. Si Andre malo je yasak sayo. On ne pengirian yo yayak da. Foto to be gede be prank. Bisa enjoy. Fala tujadu dzunubu, maka tidak didapati dosa tersebut illa alal hawa, kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Karena manittaba'a hawa, orang maksiat karena mengikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini liar, apalagi hawa nafsu pemuda, itu mubtaris, buas. Harus dikendalikan dengan ilmu dan takwa, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak, liar seperti singa. Maksudnya kebuasannya. Ciumannya. Berarti bersyukur minum majelis sote. Selamat kita. Insyaallah. Makanya benteng di akhir zaman, kata ulama, benteng kita di akhir zaman 3. Pertama kasratu zikri, banyak zikir, termasuk zikir-zikir Allah minimal 66 kali, kata Habib Umar. Yang kedua adalah sering aktif hudur majelis ilm. Yang ketiga, wala tuba'id anil ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang istiqamah. Ini benteng kita akhir zaman, 3 ini. 3 ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama yang istiqamah. Wal malu, adapun harta, tuan, ridaul mutakabbirin, itu adalah selendangnya orang-orang sombong. Ai mislur ridailahu, itu seperti selendang bagi mereka. Dalam artian, ya, diantara yang paling gampang membuat orang sombong adalah ketika bertambah hartanya. Jadi kadang-kadang Allah masih nunda kita jadi kaya. Kalau sekarang dikasihnya, boleh jadi kita sombong. Ditunggunya kita siap menerima kekayaan itu, supaya kita tidak sombong dan diakui sebagai hamba Allah.
Itu kadang-kadang begitu apanya prinsipnya. Maksudnya kayu-kayu di pewalangan ya. Sementara dunia ini ya kata beliau sukul akhirah, pasarnya akhirat. Maksudnya apa? Menjadikan dunia sebagai wasilah. Berdagang sih, Mas. Untungnya nanti labanya di akhirat. Nah, itu. Buat dunia sukul akhirat, pasarnya akhirat. Sudah dia taborong senari ketika di dunia. Jadikan dunia sebagai wasilah. Nah. Sukul akhirah. Aduh. Ya, ini luar biasa nih. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda qala man akhadha minad dunya, siapa orang mengambil bagian daripada dunia minal halali, daripada perkara yang halal, hasabahullahu, maka dia akan dihisab. Itu pun dihisab Allah. Yang halal saja dihisab Allah. Ya, wa man akhadha minad dunya, siapa yang mengambil bagiannya daripada dunia minal harami, ya, dengan cara yang haram, sesuatu yang haram, azabahullahu, Allah azab dia. Rawahu al-Hakim, diriwayatkan Imam al-Hakim. Wa ruwiya annahu, diriwayatkan lagi, qala ayyuhan nasu, hai manusia, inna hadhihi dunya, sesungguhnya dunia ini Darut tiwai. Inna hadhihi dunya darut tiwai, inna hadhihi dunya darut tiwai adalah kampung yang bengkok, yang penuh liku-liku. La darul istiwa, bukan kampung yang lurus. Anggo dunia ala macam-macam nomor dunia halak. Tipu menipu bahat. Nah, nangotong dunia sebenarnya hanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Manzilu tarahin. Apa tarahin ini? Tarahin malah manzilu tarahin. Manzilu tarahin, maksudnya tempat dunia ini adalah tempat tarahin. Tarahin itu seperti tempatnya capek. Itu ya. Tarahin itu sama dengan ta'ab. Tarahin itu ya. Wala manzilu, ya. La manzilu parhin, bukan tempat kesenangan. Dunia ini sebenarnya bagi kita ini bukan tempat senang. Capek, sedih, itu masuk itu. Tarahin itu. Nanti kampung kita yang paling abadi, itu akhirat. Di situ kita baru farah, senang. Paman arafaha, makanya nih, siapa orang yang sudah mengenal hakikat dunia, lam yaprah li rakhain, dia tidak akan begitu berlebihan senangnya ketika dia rakha. Rakha itu adalah ketika dia punya harta, ketika dia banyak nikmat. Itu rakha namanya. Ya, lam yafrah li rakha. Paman arafaha, siapa yang sudah tahu hakikat dunia Henry, maka dia lam yaprah li rakhain, tidak begitu senang berlebihan ketika dia dapat nikmat. Walam yahzan li syiddatin, dan dia tidak begitu sedih ketika dia timpa musibah atau ketika enggak ada. Ya, ketika ada tidak begitu senang, ketika tiada tidak begitu sedih. Ya, itu orang. Ala ketahuilah olehmu, wa inna Allah khalaqad dunya, sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini, ya, darul balwa, kampung ujian, cobaan, wal akhirata, sementara akhirat darul uqbah, itu juga kampung uqbah, akibat, maksudnya pembalasan. Maksudnya kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Faja'ala balwat dunia, tapi menjadikan Allah bala yang ada di dunia ini untuk apa? Lisawabil akhirah,
ketika kamu diuji di dunia, itu tujuan li sawabil akhirati, agar mendapatkan pahala di akhirat. Wa sawabal akhirati, adapun pahala di akhirat, min balawid dunia iwadon. Adapun pahala di akhirat daripada cobaan di dunia itu adalah sebagai pengganti. Payak huzu, maka terkadang Allah ambil liyu'tiyah. Ya, payak huju kadang-kadang diambil Allah. Kita kena musibah, diambil harta kita. Kadang-kadang Allah ambil itu liyu'tiyah, agar dia besok memberi kamu lagi. Agar dia memberi lebih yang sempurna. Wa yabatali, dia uji kamu, dia beri cobaan liyajaziyah. Kadang-kadang supaya Allah beri balasan lagi yang lebih hebat. Fahzaru halawata ridha'iha, maka hindari olehmu hati-hati halawata ridha'iha, ketika kau merasakan manisnya susu manisnya susu dunia, ridha'ah. Ya, kenapa? Li murarati fatamiha, karena pahitnya berpisah dari dunia. Nah, itu dianggap diumpamakan halawata ridha'iha, manisnya susu. Nah, itu susu Tuhan. Susu kambing, Suam ambeng. susu kucing, susu sayur. Wahzaru laziza ajiliha, jauhi olehmu laziza ajiliha, kelezatan yang cepat hilang. Likarih ajaliha, karena karena dia akan lenyap. Wala tasa'u fi imrani darin, wala tasa'u fi imrani darin, jangan kamu terlalu begitu semangat, maksudnya berlapang-lapang sebenarnya dalam membangun satu negeri. Qadallahu kharabaha, yang sungguh telah Allah tetapkan, yang sudah qadallahu kharabaha, yang sesungguhnya qadallahu kharabaha, yang kampung itu akan Allah hancurkan. Ya, masalah dunia ini maksudnya akan hilangnya dunia ini sementara, maksudnya gitu. Wala tuwasiluha, janganlah engkau terlalu wusul kepadanya. Wa qad arada minkum ijtinabaha, yang sungguh dia berkehendak dari kalian untuk menjauhinya. Ya, ngapain kalian wusul, ibaratnya macam orang yang rajin silaturahmi padanya, tapi sementara dia akan mengkhianatimu. Nah, itu maksudnya. Ngapain kau terlalu terhadap dunia? Ya, wa qad arada minkum, sementara Allah berkehendak dari kalian ijtinabaha, untuk menjauhinya, maksudnya menjauhi hubbud dunia. Kalau kalian begitu, fatakunu, maka jadilah kalian lisuhtihi. Ya. Fatakunu, maka jadilah kalian adalah orang yang dimurkainya, mu'taridin. Maksudnya orang-orang yang berpaling. Wali uqubati mustahiqin, dan bagi azabnya Allah kamu akan berhak. Rawahu ad-Dailami. Maksudnya ketika kalian tidak bisa menjauhi alias hubbud dunia, maka tatukunu lisuhtihi, maka adalah kalian dapat murkanya Allah. Mu'taridin, termasuk orang yang membangkang. Wali uqubati mustahiqin, bagi azabnya Allah kalian berhak. Maksudnya kalian dapat hak. Nah, sedikit lagi, 2 makalah lagi. Al-maqalatu tasi'atu. Ya. Al-maqalah. Qala, berkata, isi goreng bayon sehon. Bazar jamhur. Oh, ngiri tenggorokan. Ada lakukan. Jambur. Syekh Don. Qala Bazar jamhur, berkata Syekh Bazar jamhur, kata beliau, sittu hisolin. Ada 6. Ada 6 perkara, ada 6 macam.
ta'dulu ayat tusawi jami'at dunia, yang menyamai akan semua kenikmatan dunia. Ay amta'atiha wa amwaliha, artinya kenikmatan benda-benda dunia dan hartanya. Maksudnya, maksud macam ini apa nih? Ada 6 macam. Kalau ada pada dirimu ini, kau ini sudah ibaratnya ya, kami ini sudah termasuk orang yang menikmati dunia. Nah, ada 6 macam. Samalah dia tusawi jami'at dunia, samalah dia seluruh dunia beserta apa yang kau miliki. Betul. Dan Tuhan. Ya, ini baru di dunia kau dapat nikmat ini. Apa? At-tu'amul mari'u. Pertama, makanan yang lezat. Ay allazi, yang lezat. Betul menawar dunia. Panganan tabo saya Tuhan. Ya, at-tu'amul mari'u. Wal waladus solihu, ketika engkau punya anak soleh. Al barru biwalidayhi, yang berbakti pada orang tuanya. Oh, nikmat mah. Ya, makanan enak-enak. Ya. Aduh, bo. Pendekon saro ni sabi aduh bo mi pantangku niya. Pantang nonok, pantang tabo niya. Lain naik ribak sudah ini. Wal waladus solihu, ketika anak soleh, ya anak 15 semua ingat orang tua, berbakti. Apalagi wazaujatus solihatu wal muwafaqatu, ya istri yang soleha, al muwafaqatu, yang muwafaqah, yang selalu ya perbuatannya itu selalu dia ingin supaya diridhoi oleh Allah dan diridhoi suaminya. Warna berata non, tarsongan burung gagak don. Ngapain ben gulun udah? Ini baru pengopi. Untung ya. Ya, tapi istri yang soleh ini bagaimana? Ay allati tuti'ullah wa zawjuha. Istri yang soleha yang taat kepada Allah, wa zawjaha, dan kepada suaminya. Istri yang baik. Tapi Ustaz merepet-repet saja dunia. Ya, makanya kata para ulama, wanita itu ya, kita bukan merendahkan perempuan. Dia lebih rendah dari segi akal. Pemikirannya dia lebih di bawah kita kalau dari segi akalnya. Sesuatu yang kau tanggap, dia belum tentu tanggap. Sesuatu yang kau sudah lihat, dia belum tentu dia bisa melihat. Makanya bisa beda pola pikir kita dengan mereka. Makanya ada istilah bahasa, pikirannya tidaklah lebih daripada rambutnya. Nah, sini. Nah, lebih sunabuk ini ya. Makanya kalau kita bermain ketika bermain adon, ibaratnya ada warna. Ketika menghadapi seorang perempuan dengan kata-kata, ada gunanya. Ya. Makanya kata para ulama, cara yang selamat menghadapi perempuan, setiap katanya kau diam saja dan dengar. Khair, khair, khair. Karena ketika kamu jawab setiap satu pertanyaan unek-uneknya, kamu balas ucapannya, maka dia sudah punya 20 kata-kata lagi yang akan dia keluarkan. Dan engkau tidak bisa menangkisnya. Itu. Nah, bisa mau nangis. Pokoknya khair, khair. Tamam, sallallahu. Nangin musuni. Ya. Mislu hadha syekh. Langsung orang contohnya dia. Wal kalamu al muhkamu. Nah, termasuk kita ini termasuk orang yang setara mendapatkan nikmat dunia ketika kita punya ucapan yang meyakinkan. Ai al mutqinu alladzi la yataghayyar. Orang tuh kalau berucap yakin tidak berubah-ubah. Nah, ini enggak. Ada orang ini enggak konsisten. Tuan amin. Baru berubah. Sekarang A cokot B. Apalagi termasuk kalau kita ada 6 ini setara dengan kenikmatan dunia ini.
kamalul akli, ketika akal sempurna. Ya. Ruwiya anin Nabi SAW diriwayatkan annahu qala kulli amalin di'amatun. Setiap amal itu punya di'amah. Apa di'amannya? Hmm? Oh, dah, cuma. Sebelumnya. Hanya arbut dulu lah. Mantap. Arbut dulu lah. Sebelumnya. Yang gigitnya dulu. Sebelumnya. Tambah. Udah. Jadi kulli amalin, setiap amal itu di'amatun, itu ada apanya? Apa namanya? Caranya. Hikmatnya. Bukan. Tutorial. Oh, agak ramai. Manfaat tersendiri. Ya. Pendukung nimbah Google, pendukung penyangga penopang pilah. Ah, tiang. Tiang ini, cocoknya tiang. Oh, di tiang. Ya, di'amatun tiang. Tadi saya cari tadi deh. Ya. Jadi likulli amalin, setiap amal itu di'amatun, ada tiangnya. Wa di'amatu amalil mar'i, adapun ya tiang amal seseorang akluhu, akalnya. Fabi qadri aklihi, maka dengan ukuran akalnya itu takunu ibadatu li rabbih, itulah menjadi ya bi qadri aklihi, dengan kadar akalnya begitulah dia ada ketika beribadah kepada Tuhannya. Jadi akal itulah yang jadi iqal. Tahu iqal? Mengikatnya ya. Akal itu dari iqal. Iqal igal. Orang Arab nggak bisa bilang iqal. Jadi ketika kuda tadi itu, inilah tadi mengontrol hawa nafsu ini. Ya, karena kita ini kalau sempat akal ini bisa menang jadi raja, nafsu jadi budak, maka kamu bisa jadi lebih mulia dari malaikat. Ya, bisa dia. Ini mengontrol. Nah, karena tai nafsu ini liar. Gitu soyo manyibak, songon bolut landit. Mana aku bolut ipe dong tipna. Ngesol aku bolut asli, sapu baik tuan andun. Anggona ini bolut asli. Anggo bolut aslinya asli, siapa itu non? Anggo siapa? Kamar si bulut-bulutan tuh. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berkata Umar bin Khattab, aslur rajuli aqluhu, pondasi seorang laki-laki akalnya. Wa hasbuhu dinuhu, Pondasi. ya. Wa hasbuhu dinuhu, adapun ukuran dia ya agamanya. Wa muru'atuhu khuluquhu, adapun muruahnya ya akhlaknya. Baru yang tar lagi wasihatul badan. Wasihatul badani, sehat badan. On mana nikmat datuan dah. Pertama, panganun tatabu-tabu, lazis, nikmat. Yang kedua, anak tak soleh-soleh. Ya, sempat kita punya anak 15, semua ingat kepada kita. Palang mga natar hayun kalay bay. Sa 15. Dari ya 10 juta lah dari satu orang. Kalau orang Arab wajar banyak anak. Bagaimana ya? Iya, banyak ibunya rumah sakit gratis. Pendidikan gratis. Oh gitu, sopat marun 5 halak, na pakai BPJS. Saborngin 1 juta. Anak 20, marun 10. 10 juta saborngin. BPJS. Oh. Hah? Nah, itu disampaikan itu kan. Terjadi insiden deh. Jadi ada nikmat, ada 6 macam Bapak Ibu. Yang 6 macam ini samalah dia kita mengumpulkan dunia ya, dengan ibaratnya dan kenikmatannya. Berarti kita senang dalam hal dunia. Termasuk orang yang senang, bahagia. Apa? At-ta'amul mari'u. Ketika makanan kita nikmat.
Makanya diantara tidak boleh makanan itu basi di rumah. Di antara rumah yang malaikat tidak senang masuk adalah makanan rumah yang di rumah itu sering menyimpan makanan basi. Berlebih-lebih. Yang guna disayang daripada melihat tangannya. Betul, kita ini sangat usia lah, usia. Kalau kita masih doka, ada Ustaz lau di rumah ambillah daripada nggak dimakan. Daripada basi ya nih. Daripada Oh. Yang kedua, jangan kontrak rumah. Yang kedua, jangan pernah kau sewa rumah. Yang rumah itu sebelum kau sewa, kau tahu di situ pernah dilakukan perzinahan. Kamu tahu di situ pernah dilakukan minum khamar. Jangan pernah kontrak rumah tersebut, kata ulama. Ya Allah. Mau lagi membantu naringan di besi bang pengen ulang. Ya, lebih ya walaupun ibaratnya. Cuma kan dia bukan bukan hal apa bagusnya adabnya. Berarti teliti jolot. Alah, teliti. Ya ini enggak mesti teliti, yang dikata kau tahu. Enggak mesti kita cari betul gimana. Nah, detail itu kan, nah perlu dicari detail-detail. Survei itu. Sekedar gimana? Biar dia nyoba soalnya sekedar. Tidak akan kimi itu RT. Persapa. Alah, burungnya usah beli. Kemudian makalah terakhir. Al-maqalatul asiratu, maqalah yang ke-10 Anil Hasan al-Basri rahimahullah. Dari Hasan al-Basri, ulama besar. Beliau ketika datang seseorang mengatakan kepada Imam Hasan Basri, "Ya Imam Hasan Basri, itu si rajul itu sering menggibahmu, sering mengunjingmu, sering mencaci makimu." "Mana itu? Mana rumahnya?" "Sana." Ya. Maka Imam Hasan Basri zahaba ila suq, dia pergi ke pasar, dia membeli buah-buahan. Lalu dia diantar buah-buahan ini ke rumah orang yang mengunjingnya. "Ada apa ini?" "Ini hadiah dariku untukmu. Terima kasih. Engkau telah terus mentransfer pahala kepadaku. Itu masih sedikit yang kau sampaikan tentang diriku. Dan aku ini sebenarnya belum apa-apanya. Tidak sebanding dengan kebaikanmu yang kau berikan padaku. Ini buah saudaraku." Itu Imam Hasan Basri. Makanya orang Imam Hasan Basri kalau tatap wajahnya langsung semangat ibadah. Wanita ya. Ada ulama di Yaman tuh. Ya, ulama di Yaman tuh ibaratnya datang orang hanya menatap wajahnya saja. Imam Malik itu datang ke satu tempat hanya sekedar melihat wajah ulama itu setiap bulan dia lakukan itu. Natap wajahnya, markeme. Nang membuat ilmu naik. Makanya beda ilmu, beda kesolehan. Orang soleh belum tentu dia ibaratnya orang yang alim ulama, ahli dalam bidang ilmu, ya. Ibaratnya dia belum tentu dia kesadarannya sama dengan wali yang sudah sampai apanya. Tapi orang yang soleh, wali walaupun apanya makbul, belum tentu ilmunya sama dengan ulama itu tadi. Tapi ada yang hebat ilmunya, apanya juga tirakatnya hebat. Nah, itu. Makanya Imam Malik tidak mengambil ilmu dari orang soleh yang ada di Madinah. Sebagian ulama dari situ. Saking solehnya mereka, kata Imam Malik, ya, kalau mereka tunjuk langit, turun ke hujan, turun. Saking solehnya mereka. Tapi mereka nggak kuat, nggak dobit ingatannya. Nah, dalam ilmu hadis. Nah, jadi ada bidang-bidangnya. Nah, ada posisi-posisinya. Makanya, ya, para ulama kita mengajarkan begitu. Nah, cuma murid-murid begitu juga hal-hal sikap kepada guru itu banyak sekarang orang beda. Banyak murid-murid sekarang, alim-alim sekarang beda. Guru yang mengajarkan kita di pesantren itu dibuat di kepala. Itu namanya kata para ulama sehi abun. Itu level ayah. Tapi guru yang sekali-sekali datang macam Habib Umar siapapun dia, itu level paman. Kita buat. Orang sekarang enggak, asal baru jumpa, padahal ini jarang mengajari dia. Tapi guru yang mengajari tiap-tiap apa yang berpengaruh besar, justru itu kita buat level abun, kata ulama. Adapun ulama-ulama lain, kita hormati mereka ya, tapi level mereka tetap amun, level paman.
Kira-kira dekat mana kamu ke paman atau ke ayah? Abun. Ah itu banyak posisinya. Mulai sekarang dah. Apalagi jumpa dokter-dokter ya apa kamu dah tinggallah guru-guru yang yang dulu ngajari dia mengikrop dan lain sebagainya, mursyid dia. Ah, itu kesalahan kita. Lupa guru-guru lain. Ibaratnya ya. Jadi guru kita yang di pondok pesantren ya, itu kita jadikan level abun. Level murabbi kita yang banyak menyumbang mempengaruhi kita. Adapun ulama-ulama walaupun terkenal dia, walaupun dia lebih masyhur dari guru kita, itu tetap level ambun kita letakkan. Ah, itu murid yang berhasil. Kalau ini sikit bang. Para ulama itu sudah menjadi kaidah. Ya. Orang soin kira lala guru. Baru soin wahabi lala guru. Mana takin ada Ya? ulama mandokon kan. Bak dulu ulama minggu itu nih. Bak dulu hukama. Tetap kopi ini bah. Piada. Kopi timbangin ya. Mana dalilnya? Timbangin ya? Dalil. Oh lo. Masak nentong saya. Oh deh. Jauh deh. Betul. Lanjut ya. Baru kau tiga tong pala. Up. Menangiran kajian ono wali. Ida si wali itu. Tong dua di tabang don. Laulal abdalu, kalau tidak ada abdal, Wali provinsi. la khosipatil ardu wa ma fiha. Kalau tidak ada wali-wali abdal, la khosifat al ardu wa ma fiha, akan hancur lebur ini bumi. Madung goyang saja mau gempa saja itu. Otik banjir, otik gempa. Benar dong depe wali. Andai kata dong pesara-sarami pilih-pilih Allah. La khosipatil ardu wa ma, dan lama bumi ini, kalau Riau ini sudah jatuh ke bawah. Ruya annahu sallam, Nabi mengatakan al abdalu arba'una rajulan. Abdalon ada 40. Jadi wali abdal, al abdalu arba'una rajulan. Abdal itu ada 40 orang. Isnani wa isruna bisam, 22 di negeri Sam. Sam itu Lebanon, Syria, Palestina, itu termasuk Sam. Para nabi pun banyak di sana. Para aulia. Kalau kita berdoa bagaimana Palestina itu merdeka. Wasamanyata asara bila Iraq. 18 itu di kota Irak. Ya jangan-jangan Saddam Hussein itu wali. Boleh jadi, jangan dulu. Wasamanyata asyara 18 bil Irak, di Irak. Jadi jangan, makanya kata ulama, kalau ada orang, jangan pernah kamu menyepelekan orang siapapun, dan boleh jadi orang yang kau sepelekan karena dia sembunyikan ya kewalian, rupanya dia wali Allah. Nah, jangan sepelekan halak. Kullama mata minhum wahidun, setiap mati di antara mereka satu orang, abdalallahu makanahu, Allah ganti ya posisi tempat makannya itu, Allah ganti. Ada yang lebih gantinya. Berkat. Fa iza ja'al amru, ketika nanti datang satu perkara urusan, qubidu kulluhum, mereka akan diwafatkan semua. Ya, maksudnya amru sini kiamat. Nanggulabian. Al amru sini urusan perkara besar. Ya, kiamat. Ya, maksudnya sini fa inda zalika, ketika sedemikian itu, ketika mereka sudah diwafatkan, kubidu itu diwafatkan, kulluhum semuanya, taqumus saatu, terjadilah kiamat. Taqumus saatu, terjadilah kiamat. Rawahul Hakim, diriwayatkan Imam Al-Hakim. Makanya hati-hati kepada wali. Meninggal. Iya, ada namanya wali kutub. Tapi itu nggak makam kita. Itu ada memang khusus bab tentang membahas wali. Tapi kita di sisi ahlu sunnah saja. Lan tahlua al-ardu, lan tahlua, kata Nabi, wa ruya anna sallam, lan tahlua al-ardu, tidak akan pernah kosong bumi ini, an arba'ina rajulan, dari 40 wali, misla Khalilur Rahman, seperti Khalilur Rahman.
Khalilur Rahman ini boleh jadi, iya, siapa nih? Bisa jadi Ibrahim. Ya, Allah alam ya. Pabihim berkat mereka yang 40 ini, yaskun, kita diturunkan hujan. Kita bisa minum. Berkat mereka berkat. Ustaz, nanti tidur nak. Haran yang dia menelpon ayatnya. Ada mayat nih son. Jadi nguson udah pak jadi. Rurap anu. Anggo itu aja, Bang. Tapi mana bisa rawi. Ngomongnya itu asan yang ketabang. Padiar suni niku. Sulang cengeng niku. Iya suni niku. Udah baru kan langsung dia yung ini. Enggak apa dia suni jon. Mama terkilipan memang. Begitu sih. Padiar suni si botin ani. Maksudnya su mental ini sulang cengeng. Orang ibu takut anaknya. Ya, bukan kita nggak sayang. Sebenarnya ayah itu lebih sayang, jauh sayang kepada anaknya. Cuma caranya kadang nggak nampak. Di belakang layar dia kadang bermain. Seorang ayah Iya. caranya tak bisa apa-apa. Nah, sudah ada boru. Tangis. Cuma sama anaknya ini doang. Alah, on may serokon ya. Telepon video call. Jadi, mau jodoh anak sini ya. Jadi mudah niku. Salaman me niku. Langsung perkenalan langsung tuh. Wabihim berkat mereka jo yunsorun. Kalian ditolong, maksudnya diturunkan pertolongan. Kita habiskan satu apa nih? Apa nih? Ma mata minhum ahadun, tidaklah mati salah satu di antara mereka illa abdalallahu makanahu akhara, kecuali ada gantinya yang lain. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani, ruya anna salasun, ada 3. Man kunna fihi fahuwa minal abdali. Adong tolu sifat anggodong on bisa jadi abdal. Wali. Halo, wali abdal. Ya, maksudnya ini secara umum ya. Salasun ada 3. Man kunna fihi, barang siapa yang ada padanya ini, fahuwa minal abdali, maka ini dan tersifat-sifat wali abdal. Apa sifat wali abdal? Ar-ridha bil qada'i, ridha terhadap ketentuan Allah apapun. Wasabru an maharimillah, dia sabar. Ya, sehingga dia tidak melakukan yang diharamkan Allah. Wal ghadbu fi zatillah, dia marah kalau ada orang yang fi zatillah ini. Wal ghadbu fi zatillah, dia marah ketika agama Allah yang berkaitan terhadap Allah dilecehkan, direndahkan. Itu maksudnya. Maksudnya kalau pribadinya nggak apa-apa. Mau kau hina dia, mau kau apa, kalau wali abdal itu enggak. Macam Habib Umar itu enggak. Bayangkan Habib Umar Al-Hafiz pergi sholat Jumat. Tunggu dulu, saya melapor dulu oleh orang komunis. Ya, ayahnya sampai sekarang nggak tahu di mana makamnya. Ayah Umar. Iya, diculik. Ya, ketika pergi ya ke masjid Jumat bersama ayahnya, tiba-tiba ya kan mereka itu udah lama pergi. Di Indonesia dulu. Ya, ke masjid. Sebelum jam 11, nak tunggu sini, ditinggalkannya imamahnya. Nak tunggu sini ya nak ya. Ayah lapor dulu. Karena ulama-ulama di kali itu memang diintai. Ya diapakan. Ya pokoknya dipersempit apanya, nggak boleh keluar kota. Ya, nggak boleh keluar kota. Dibatasi. Termasuklah salah satunya Muhammad bin Salim ini. Muhammad bin Hafiz ini. Ayah ini Habib Umar. Ya, ayahnya Habib Umar ini termasuk orang berpengaruh. Termasuk orang yang berpengaruh di situ. Ya, orang besar yang ditakuti. Menurut mereka bunuh ini, ibaratnya mereka culik ini. Ya, ibaratnya padamlah abad di situ. Lampunya. Rupanya tidak. Rupanya tidak. Akhirnya sudah naik khotib, belum datang ayahnya. Sudah selesai sholat, belum datang. Akhirnya dia keluar, dia cari-cari. Dia jumpai ada Habib Ali Mashhur. Dia tanya. Ya sama. Boleh jadi dia mungkin ya sampai ke kantor Abadu, kepolisian, pihak-pihak apalah. Sama, mereka nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu jasadnya di mana. Beliau tanya Al-Habib Abdul Qadir. Ya, mereka tanya, anak-anaknya ini sering nanya kepada dia nanti akan nampak, akan muncul. Sudah bertahun-tahun nggak muncul-muncul.
Mereka kata, apa Mentara ini wali ini terkenal, yang tanya mereka nih. Kata Habib, tapi apa muncul-muncul? Tapi enggak muncul-muncul. Iya, maksud saya itu akan muncul pada diri si menurut Habib Umaron. Itu dirinya muncul. Si Muhammad Salim itu udah wafat, tapi kepada anaknya nih muncul. Datang pihak-pihak apa itu yang menyampaikan daftar. Ini orang-orangnya. Tinggal tergantung Habib mau diapakan. Ini daftar-daftar orang yang terlibat dalam yang menculik ayahnya Habib Umar. Gimana kata dia? Kata beliau, sudah lama saya, ibu saya, saudara saya sudah lama memaafkan orang yang mengapat ayah saya, sudah dimaafkan. Cuma yang saya minta sekarang, di mana jenazahnya? Itu belum. Cuma itu permintaan dia. Mana jenazahnya itu aja. Itu apa ya? Umur 9 tahun. Oh, pada saat Ya, pada saat itu. Angkanya terkenal diperingati haulnya dan lain sebagainya. Anaknya. Rawahu Ibnu Adi. Walaulah solihun. Kalaulah bukan karena ada orang soleh. Siapa orang soleh itu? Siapa orang soleh itu? Al-qa'imuna bima alaihi min hukukillah. Orang yang melaksanakan apa-apa atas mereka dari hak Allah. Wa hukukil ibad. Hak sama manusia. Kepada Allah mereka tunaikan hak kepada semua manusia itu. Itulah orang soleh. Lahalakat tolihun. Kalaulah bukan karena orang soleh, akan celakalah orang-orang toleh. orang soleh ada orang toleh. Ya, laula solihun lahalakat tolihun. Orang-orang toleh. Apa toleh itu? Ay al-fasiduna bi'yanil ma'as. Anggona dong alakna soleh tuan di sada tempati. Mahaleleng dihancurkan Allah na ayat asuni mada. Na maksiati, ahli maksiat. Jadi sini al-toleh di sini adalah bi'yanil ma'as. Al-fasiduna mereka yang berbuat kerusakan bi'yanil ma'asi dengan melakukan kemaksiatan. Walau lal ulama'u, kalau bukan karena ulama, la saron nasu kulluhum kal bahaim, jadilah manusia orang-orang ini seperti binatang. Binatang manusia. Ya, laula lal ulama la saron nasu kulluhum kal bahaim. Ulama banyak ilmu, khosyahnya hebat kepada Allah. Hati-hati kepada ulama, luhumul ulama masmumah. Ya, dagingnya ulama itu racun. Ija sama marid, kalau kau cium bisa mati. Wa iza akala mata, kalau kau makan bisa mati. Ya, qala Abu Lais, berkata Imam Abu Lais, ini Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya nih Tanbihul Ghafilin, man jalasa inda alimin, siapa orang bermajlis di samping orang alim, duduk di majlis, walam yaqdir ala hifzi syai'in minal ilmi, dia nggak mampu menghafalkan apa yang disampaikan orang alim itu. Kalau disuruh ulang nggak mampu dia, tapi aktif dia duduk. Nala sab'a karamatin, itu pun Allah berikan 7 kelebihan kemuliaan. Iya. Nah, nggak mampu enggak. Ya, tapi ini bukan dalil kita. Kadang-kadang ini salah apa gitu nih. Ini sangkin ya, utamanya apa itu sebenarnya? Nama aktif Bayani. Ya. Ya. Apa pertama? Sab'a karomatin, 7 kemuliaan. Pertama, padalal muta'allimin, dia diberikan fadilah keutamaan sebagai santri. Muta'allim, pelajar. Ya. Jadi ini santri kalong kita ini. Apalagi wahabsahu, ya, dan dia tercegah aniz zunubi, dari dosa. Setidaknya kita masih ilmu tercegah dari dosa. Kita mansubkan saja nuzular rahmati alaihi, ya, turun rahmat atasnya, hala khurujihi min baiti, ketika dia keluar dari rumahnya. Nah, itu yang didapatkan. Allah turunkan rahmat atasnya, hala khuruji min baiti, ketika dia keluar dari rumahnya. Bope kena rintik-rintik hujan. Makin besar pahalanya kena rintik hujan. Ngeri.
Semakin besar tantangannya menuju ilmu, semakin besar godaannya, makin besar pahalanya. Itu prinsipnya. Semakin besar tantangannya, semakin kau bisa istiqomah. Apa tantangannya? Kau punya anak, punya istri, punya apa? Semua. Jomblo ada lagi tantangannya. Amin. Oh dong. Ya, wa iza nazalat ar-rahmatu ala ahlil halaqati, kalaulah rahmat itu turun kepada ahli halaqah, ya, hasolalahu nasibun, dia juga dapat bagian. Maksudnya dapat bagian tu na sungguh-sungguhan dapat, dapat. Aran itu sah. Ala. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Nih. Jadi Ustaz Barakat juga dapat. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dicatat baginya satu ketaatan madama mustami'an, selama dia mendengar. Tengok kau tuan kan? Wa iza doko qalbuhu, apabila dokok hatinya. Dokok maksudnya doko sempit. Allah salah soput orang dia ada. Li adamil fahmi, karena ketiadaan paham. Bayangkan dulu. Sempit hatinya, nah paham ya Tuhan. Itu pun sorogam wasilatan ila hadratillah. Ya, maka jadilah kegalauannya itu masih menjadi wasilah ila hadratillah, kepada hadirat Allah, masih dinilai Allah. Indah. Apa sih itu? Wayaro. Izzul alimi. Azul alim. Ya, dan dia masih melihat wayaroh izzal alim wa zullal fasik, sehingga dia dengan itu punya pandangan melihat izzal alim, keagungan orang alim, wa zullal fasik, ya, dan kerendahan orang fasik, sehingga fayamilu tab'uhu, sehingga tabiatnya itu secara tidak langsung, tabiat dia akan condong ilal ilmi, kepada ilmu. Wa yaruddu qalbuhu, menolak hatinya anil fiski, daripada kefasikan. Ya. Walaula sultanu la ahlaka ba'duhum ba'don, kalau tidak ada pemimpin, raja, sultan, presiden, ya celaka juga sebagian, ya. La ahlaka ba'duhum ba'don, akan celaka sebagian antara dengan yang lain. Dengan apa? Bil qatli wal ghadabi wa ghairi dzalik, dengan pembunuhan, ya. Amarah dan selainnya. Jadi bagus ada pemimpin, ada yang ngatur, punya aturan. Ya kalau dibandingkan, makanya ada istilah begini, lebih baik kalau bicara-bicara, ya lebih baik kita punya pemimpin walaupun zalim. Ini bukan di apa ya, jangan ada bandingnya apanya. Walaupun zalim tapi muslim. Lebih baik kita punya pemimpin sekalipun dia zalim daripada tidak punya pemimpin. Itu maksudnya. Karena sezalim-zalimnya pemimpin, tetap itu dia punya aturan. Kalau nggak ada pemimpin, nggak ada aturan, ya kacau balau, orang bebas membunuh ini, mau ini bebas. Bisa tarik perusahaan dulu. Hah? Bisa tarik perusahaan. Bisa, kau kan pemimpin. Laulal hamqa, kalau bukan karena orang dungu. Ay allazina fasadat uquluhum, yang rusak akal mereka, otaknya lain. La kharabatid dunya, sungguh akan hancur dunia ini. Ay la fasadat al biladu wal manazilu, akan rusak negeri dan rumah-rumah, mana tempat tinggal. Walaular rihu, kalau bukan karena ada aroma. Ar-rihu la antan kullu syai'in, akan busuk setiap sesuatu. Bisa babil jib, disebabkan bangkai yang busuk. Laula rihu, karena bukan ada aroma yang bagus, yang segar. La atanna kullu syai', setiap sesuatu itu akan busuk. Bisa babil jaipi, disebabkan bisa babil jaipi.
Disebabkan bangkai. Apa jeep? Jeep, ini jeep. Jeep. Mobil jeep. Kering. Oh ya, bangkai. Antan najipah. Bangkai. Jeep antan najipah. Ala antana akan jadi bangkai kullu syai'in saja bisa babil jeep, bau busuk. Jeep. Wallahu a'lam bisawab. Dari dulu besok ke-11 an ba'dil hukamai annahu qala man lam yahsha Allah lam yanjibu lam yunajji min zillatil lisani. Ay, sa Jawa tanya. Ya, mapola ke-9 ano na tusok dulu na yan ba? Yang mana? Sangkot Ya?